Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang UTBK 2022. Kali ini saya akan membahas topik yang ke-10, yaitu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tentunya ini adalah pengetahuan kuantitatif. Untuk PR topik 9 sudah ada di grup Telegram Ambis UTBK 2022 ya. Dan yang mau download soalnya ada di deskripsi. Yuk kita cek soalnya. Oke, jadi kita harus paham nih, mana yang perbandingan senilai dan mana yang perbandingan berbalik nilai, karena di soal itu nggak dikasih tahu gitu ya. Yuk sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kakak lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, kita langsung mulai. Nomor 1, sebuah mobil memerlukan 2 liter bensin untuk menempuh 62 km. Jarak yang dapat ditempuh mobil untuk bensin sebanyak 5 liter adalah, kalau 2 liter bensin itu bisa menempuh 62 km. Kalau 5 liter bensin itu bisa berapa kilometer? Jadi yang perlu diingat di perbandingan senilai ini adalah semakin besar variabel 1, maka semakin besar variabel yang kedua. Ini perbandingan senilai. Contohnya adalah tentang ayam dan makanannya. Ayam dengan makanannya. Semakin banyak ayamnya, maka makanannya semakin banyak juga. Contoh, ada 5 ayam, makanannya 10 kilo, maka kalau ayamnya nambah, maka makanannya juga nambah. Terus kasus soal ini juga senilai ya, yaitu bensin dengan jaraknya. Semakin banyak bensinnya, itu jarak yang bisa ditempuh semakin banyak juga. Ada juga kecepatan dengan jaraknya. Jadi semakin cepat, semakin motor kecepatannya semakin ditambah, maka jaraknya juga semakin jauh ya. Ini kasus-kasus perbandingan yang senilai. Ini diingat-ingat nih. Untuk perbandingan yang berbalik nilai, ini semakin besar variabel 1, dia semakin kecil variabel yang kedua ya. Contohnya apa? Contohnya pekerja dengan harinya. Contoh nih, 10 pekerja bisa menyelesaikan pembuatan rumah selama 30 hari. Kalau pekerjanya saya tambahin, maka cepat selesai, artinya harinya berkurang gitu ya. Terus ada lagi, yaitu kecepatan dengan waktunya. Nah, ini juga ya, semakin cepat nih, maka semakin nyampe, alias waktunya semakin berkurang. Ciri-cirinya perbandingan berbalik nilai biasanya dia dibandingkan dengan waktu, hari, jam, itu ya. Itu ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Coba kita langsung cek. Nomor 1, 2 liter itu bisa menempuh jarak 62 km. Kalau 5 liter itu bisa menempuh jarak berapa kilometer ya? Cara mengerjakannya itu simple banget ya. Tinggal 2/5 sama dengan 62/X. Kalau senilai itu nggak ada yang dibalik. Tapi nanti kalau berbalik nilai itu salah satunya itu dibalik. Ini tinggal kali silang, jadi 2X sama dengan 62 kali 5. Jadi X-nya adalah 62 kali 5/2. 62 dibagi 2 adalah 31, maka X-nya adalah 155 km, yaitu yang D. Diingat-ingat ya. Lanjut, nomor 2. Diketahui pembuatan 150 biskuit berukuran kecil memerlukan X kilogram adonan. Untuk membuat 200 biskuit dengan ukuran 2 kali biskuit berukuran kecil, artinya ini 2 kali, berarti 200 dikali 2 yaitu 400 gitu ya. Adonan yang diperlukan adalah berapa kilo? Pilihan gandanya masih dalam bentuk X. Jadi alurnya adalah 150 biskuit
biskuit itu menghabiskan X kilogram. Kalau 400 biskuit itu bisa berapa kilogram? Oke, ini saya pakai N ya. Kita yang ditanya adalah N-nya. Berarti caranya tinggal 150 dibagi 400 sama dengan X dibagi N. Kali silang 150 N sama dengan 400X. Maka N-nya adalah 400X dibagi 150. Coret-coret, dibagi 5, 8, dibagi 5, 3. Maka jawabannya adalah 8/3X, yaitu yang D. Ini senilai ya, karena semakin banyak biskuitnya, maka adonan yang diperlukan adalah semakin banyak juga. Lanjut nomor 3. Untuk membuat secangkir kopi dibutuhkan 3 sendok kopi dan 2 creamer. Jika digunakan 5 sendok kopi dan A creamer, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Ini tipe pilihan ganda membandingkan P dan Q ya. Oke, kalau membuat kopi, semakin banyak kopinya, maka creamernya juga semakin banyak. Berarti ini senilai ya. Oke, berarti 3 sendok kopi itu 2 creamer. Berarti kalau 5 kopi itu A creamer. Hubungannya berarti tinggal 3/5 sama dengan 2/A. Kita kali silang, 3A sama dengan 2 kali 5 10. 3A nya adalah 10, sementara di sini P nya adalah 3A, Q nya adalah 10. 3A itu kan 10, maka 10 sama 10, maka jawabannya adalah yang C. P sama dengan Q. Oke, lanjut nomor 4. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerjanya adalah, ini pekerja dengan harinya 24 orang nih, butuh 20 hari. Kalau 15 hari pengennya, maka pekerjanya berapa? Oke, ini berbalik nilai. Karena semakin banyak orangnya, waktunya semakin sedikit alias semakin cepat. Oke, yang ditanya adalah bukan banyak orangnya ya, tapi banyak tambahan orangnya. Oke, caranya adalah tinggal 24 dibagi X, yang 20 sama 15 nya kita balik jadi 15/20. Ini namanya berbalik nilai. Jadi 15X sama dengan 20 kali 24. X-nya adalah 20 kali 24 dibagi 15. Dibagi 5 adalah 4, dibagi 5 adalah 3. 24-nya dibagi 3 adalah 8. Maka X-nya adalah 32 orang. Ini kalau yang ditanya berapa orang ya untuk mengerjakan 15 hari. Tapi yang ditanya adalah tambahan pekerjanya. Tambahannya dari 24 ke 32 itu berapa orang? Berarti 32 dikurangin 24. Jawabannya adalah 8 orang. Ya, jawabannya adalah yang B. Ini hati-hati ya, karena 32 itu ada di E ya. Diinget-inget, ini yang tanpa kasus. Nanti ada yang kasusnya itu pengerjaannya ditunda karena orangnya sakit atau karena banjir atau longsor. Ya, kita coba cek yang nomor 5. Oke, pembangunan suatu gedung harus diselesaikan dalam waktu 100 hari oleh 30 orang. 100 hari 30 orang. Setelah dikerjakan selama 20 hari, ternyata pekerjaan tersebut berhenti selama 20 hari karena banjir. Ini harinya yang berhenti ya karena banjir. Agar pembangunan gedung tersebut dapat selesai tepat waktu, berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan? Oke, gini alurnya. Jadi tadinya 100 hari 30 orang. 30 orang itu butuh 100 hari. Nah, saya lebih suka harinya di kanan ya. Setelah dikerjakan selama 20 hari, oke, jadi sudah dikerjain 20 hari nih. Min 20 hari. Jadi dia 80 hari. Tapi masih 30 orang. Jadi 30 orang itu udah ngerjain 20 hari. Baru harinya berhenti karena banjir. Ternyata pekerjaan tersebut berhenti selama 20 hari karena banjir. Kayak harinya dikurangi 20.
yaitu 60 hari. Ya, agar pembangunan gedung tersebut dapat selesai tepat waktu, berarti dalam waktu 60 hari ini, itu pekerjanya itu harus tambahin berapa? Oke, X-nya berapa ya? Oke, yang dipakai adalah yang ini aja. Yang atas enggak. Jadi kalau ada kalimat setelah 20 hari, berarti udah dikerjain 20 hari dengan orang yang sama. Maka jawabannya adalah 30 per X sama dengan 80-60-nya dibalik 60 per 80. Maka 60X sama dengan 30 kali 80. X-nya sama dengan 30 kali 80 dibagi 60. 60 dibagi 30 itu 2 ya. Berarti 80 bagi 2 adalah 40 orang. Ini orangnya ya, tapi yang ditanya adalah tambahannya. Tambahan pekerjanya berarti 40 dikurangin 30, jadinya 10 orang. Jawabannya adalah yang A. Oke, dipahamin ya. Lanjut ke nomor 6. Sebanyak 12 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek 16 hari. 12 orang 16 hari. Jika setelah 4 hari bekerja, ternyata terdapat 4 orang pekerja yang sakit. Nah, ini pekerjanya nih yang berkurang karena sakit, sehingga tidak bisa meneruskan bekerja. Pada kondisi tersebut, proyek dapat selesai dalam waktu 12 orang itu bisa 16 hari. Setelah 4 hari bekerja, nah ini ada kalimat setelah 4 hari ya, berarti harinya dikurangin 4 hari, berarti tinggal 12 hari, tapi orangnya masih 12 ya. Jadi 4 hari bekerja itu 12 orang masih bekerja ya. Terdapat 4 orang pekerja sakit, orangnya yang berkurang, dikurangin 4, jadi 8 orang nih. Ini bisa menyelesaikan pekerjaan berapa hari gitu ya. Yang kita pakai adalah yang ini nih. Oke, jadi 12 per 8 sama dengan dibalik tuh X per 12. 8X sama dengan 12 dikali 12. X-nya sama dengan 12 dikali 12 dibagi 8. Dibagi sama 4 ini 3, ini 2. Dibagi sama 2 ini 6. Maka X-nya adalah 18 hari. Jawabannya adalah yang A. Oke, jadi diingat-ingat kasusnya untuk pengerjaan proyek ya kan, orang dan harinya ini berbalik nilai. Terus ada yang pekerjaannya ditunda karena orangnya sakit, ada juga pekerjaan ditunda karena banjir atau longsor. Oke, diingat-ingat tipenya. Oke, ini PR-nya, ini yang nomor 1 ya, tentang jarak, waktu, kecepatan. Oke, pokoknya dipahamin. Kalau kecepatan dengan waktu dia berbalik nilai, tapi kalau kecepatan dengan jarak dia senilai. Oke, ini dia nomor 2. Nomor 2 ini membandingkan kuantitas P dan Q tentang pekerja dan harinya. Oke, jangan lupa dikerjakan, nanti akan kakak bahas di grup Telegram. Oke, sampai sini terima kasih banyak. Semoga kalian dipermudah untuk belajar UTBK dan harus sudah mulai ambis banget ya. Karena materi UTBK itu banyak banget, jadi kalian harus mulai belajar lebih rajin lagi. Sampai sini jangan lupa like-nya, komen, share, dan subscribe agar kakak lebih semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian lagi. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.